Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ke-13 dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Materi yang akan saya sampaikan kali ini itu tentang Neo-Keynes dan Pasca-Keynes. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tokoh-tokoh Keynesian. Ada beberapa tokoh, diantaranya itu yang pertama ada Alvin Harvey Hansen. Si Alvin Hansen ini adalah seorang pakar ekonomi lulusan Harvard University. Yang paling mengagumi karya-karyanya si Keynes ini ada 3 buku. Yang pertama Fiscal Policy and Business Cycle. Terus yang kedua ada Business Cycles and National Income. Kemudian yang terakhir A Guide to Keynes. Buku yang pertama dan kedua ini itu lebih banyak menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi, kemudian faktor-faktor penyebabnya dan juga cara mengatasi fluktuasi ekonomi tersebut gitu. Kemudian buku yang ketiganya yaitu A Guide to Keynes. Itu dalam bukunya tersebut itu Hansen menyusun pemikiran-pemikiran dari Keynes dalam suatu kerangka analisis yang lebih sistematis gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada Simon Kaznet. Itu pada awalnya si Kaznet ini itu seorang ahli statistik. Karena banyak mengumpulkan data-data ekonomi, ia menjadi tertarik dengan bidang ekonomi gitu. Kemudian berkat ia berhasil menggabungkan ilmu statistik dan ilmu matematika itu dengan ilmu ekonomi menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Kemudian berkat dia juga pengertian-pengertian pokok dalam kerangka teori Keynes itu dapat diwujudkan secara kuantitatif empiris. Kemudian hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, dan harga-harga yang dapat dikaji menurut analisis kurun waktu atau time series analysis. Nah, kita juga dapat mengetahui apa-apa yang sedang atau akan terjadi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di kejadian yang akan di masa yang akan datang gitu. Kemudian yang ketiga ada John R. Hicks. Itu Hicks ini bersama rekan-rekannya yang memperkenalkan analisis ESLM. Nah, analisis ini itu bermanfaat dalam menjelaskan hubungan antara berbagai variabel perekonomian. Dengan analisis ESLM ini kita dapat mengetahui bagaimana terjadinya keseimbangan umum gitu, baik dalam pasar barang atau kurva IS maupun pasar uang atau kurva LM. Nah, dengan mengetahui hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya dan di mana posisi keseimbangan terjadi gitu. Nah, para praktisi akan lebih mudah dalam mengambil kebijakan ekonomi makro gitu. Kemudian dengan mengembangkan teori ekonomi, terutama teori keseimbangan umum dan teori kesejahteraan sosial, Hicks ini yang bertugas sebagai profesor ekonomi di Oxford ini bersama dengan Arrow menerima hadiah Nobel tahun 1972 dalam bidang ekonomi gitu. Kemudian tokoh yang keempat itu Wesley Leontief. Nah, si Leontief ini adalah seorang pakar ekonomi kelahiran dari Rusia. Kemudian ia membelot ke Amerika Serikat. Leontief ini sangat dinilai berjasa dalam pengembangan sebuah teori yang sangat berguna untuk berbagai analisis ekonomi, yaitu analisis input-output. Nah, dengan analisis input-output ini, kegiatan dan keterkaitan sektor-sektor ekonomi dalam tata susunan ekonomi masyarakat itu dapat dilihat secara menyeluruh dan dilihat juga dapat dengan jelas gitu. Kemudian menurut si Leontief ini, hubungan dan keterkaitan antar sektor dalam ekonomi dapat digambarkan dalam sebuah atau suatu matriks gitu. Nah, matriks ini pada intinya berisikan tabel-tabel tentang faktor-faktor produksi atau input dari setiap sektor dan tabel-tabel tentang hasil dari produksi atau output. Nah, dari masing-masing sektor, dengan analisis ini, analisis input-output ini pada para ahli ekonomi itu dapat lebih jelas melihat komposisi dan keterkaitan sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan gitu.
Kemudian tokoh yang kelima yaitu Paul Samuelson. Nah, Samuelson ini memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard University. Di dalam memperdalam ilmu ekonomi, ia juga sangat mahir dalam matematika. Ilmu matematika yang ia kuasai itu berperan dalam meringkas dan merangkum teori-teori ekonomi ortodoks. Dalam Economic Samuelson memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka umum ekonomi makro gitu. Nah, atas jasanya inilah banyak negara-negara yang terdorong untuk membuka pasar perekonomian internasionalnya gitu. Nah, dalam Foundation of Economic Analysis Samuelson dengan jelas memperlihatkan bagaimana hubungan timbal balik gitu. Hubungan ini saling memperkuat antara faktor pengganda atau multiplier dengan akselerator gitu. Permintaan efektif masyarakat dipengaruhi oleh autonomous investment atau investasi yang besarnya itu ditentukan oleh perekonomian itu sendiri. Nah, dampak investasi dalam dalam perekonomian menjadi berlipat ganda itu karena adanya multiplier gitu. Nah, besarnya angka pengganda atau multiplier itu sangat ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi atau propensity to consume dari masyarakat. Makin besar kecenderungan mengkonsumsi itu, maka makin besar pula angka penggandanya gitu, atau multipliernya gitu, sehingga makin besar pula dampak investasi terhadap perekonomian gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian poin yang kedua yaitu teori gelombang perusahaan atau business cycle gitu. Nah, bagi kaum neo-Keynesian, fluktuasi ekonomi itu terjadi karena dua penyebab utama. Yang pertama itu terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Sebagai contoh itu depresi besar-besaran pada tahun 30-an yang terjadi karena naik turunnya jumlah investasi dan pengeluaran konsumsi. Kemudian yang kedua, fluktuasi itu terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh atau full employment equilibrium gitu. Nah, penyebab utama ketidakseimbangan ini itu adalah kakunya harga-harga, terutama tingkat upah dan dalam mekanisme penyesuaian gitu. Kemudian poin yang ketiga yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan ini adalah Schumpeter. Bagi Schumpeter, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur. Entrepreneur ini bukan hanya sekedar seorang pengusaha atau manajer, tetapi juga melainkan seorang yang mau menerima risiko dan mengintroduksikan produk-produk dan teknologi yang baru pada masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru. Perhatikanlah terhadap pertumbuhan dan pembangunan terutama di negara-negara yang berkembang itu. Nah, semakin marak berkat pengaruh ajaran Keynes ini yang menginginkan campur tangan pemerintah dalam memproses pembangunan. Kemudian poin yang terakhir yaitu kebijakan fiskal versus moneter. Beberapa pakar dipimpin oleh Keynes dan diikuti oleh para pendukungnya itu menganggap kebijakan moneter yang dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar itu tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian gitu. Sebaliknya, mereka lebih percaya bahwa kebijakan fiskal lah yang lebih ampuh dalam menstabilkan ekonomi gitu. Kemudian kelompok neo-Keynesian itu setuju dengan perubahan moneter, namun mereka menolak pemikiran atau pendapatan moneter bahwa perubahan jumlah uang menyebabkan naik turunnya pada pendapatan gitu. Justru perubahan-perubahan faktor yang menentukan pendapatan nasional itulah yang menyebabkan perubahan moneter gitu, menurut si kaum neo-Keynesian ini gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.